Konflik Nikita Mirzani dan putrinya Laura semakin memanas dan seolah tak berkesudahan. Yang terbaru, Nikita memberikan sindiran tajam kepada seseorang yang diduga ditujukan kepada Fitri Salhuteru. Melalui media sosial, Niki meluapkan emosinya kepada seorang yang pernah menjadi sahabatnya itu. Niki meminta agar seseorang tidak membela diri di hadapan media karena ia mengaku telah mengantongi bukti keterlibatan orang tersebut. Lantas apa yang sebenarnya membuat Niki begitu marah? Benarkah Fitri Salhuteru dianggap turut memperkeruh konflik ibu dan anak ini? Saya sekali lagi garis besarkan di sini, jangan berkomentar atau ikut campur urusan ibu dan anak. Tetapi saya akan menjawab sekali berkaitan dengan apa tuh chatting yang beredar. Ya. Nah, sampai beredar ini kan ini sudah jadi bola liar ya. Saya manusia biasa juga. Saya kalau difitnah mengenai perkelahian A, B, C saya tidak peduli. Tapi ini menyangkut masa depan anak. Dan saya tahu bahwa saya tidak seperti itu. Makanya biasanya saya kalau ada teman dekat, sis bener nggak sih ini berita? Masa sih saya bilang gitu. Ya saya nggak mau jawab, ya saya tinggal screenshot aja saya kasih. Memang itu saya sebarkan ke orang-orang yang penting untuk tahu mana berita yang sebenarnya. Bukan untuk netizen ya, saya tidak perlu pengakuan netizen. Tetapi itu akan saya berikan ke orang-orang, misalnya ke sahabat saya. Ya, setelah lama bungkam, Fitri Salhuteru baru-baru ini buka suara terkait persoalan Nikita Mirzani dan Laura. Sebagai orang yang pernah dekat dengan mereka, Fitri meminta agar netizen tidak membuli Laura yang notabene masih di bawah umur. Meski mengaku bersikap netral, Fitri merasa khawatir dengan mental Laura setelah huru-hara kasus ini. Seolah merespon pernyataan Fitri, Nikita segera bereaksi. Tanpa menyebut nama, Niki memperingatkan agar orang tersebut tidak perlu repot mengurusi mental anaknya. Sebab menurut Niki, ia lebih tahu bagaimana kondisi mental sang putri. Tak hanya itu, Niki juga mengingatkan media agar tidak lagi mewawancarai orang-orang yang bukan keluarganya dan kerabatnya. Catat semua, bagaimanapun hubungan saya dengan Nikita, saya tidak pernah punya masalah sama Nikita. Tetapi Loli itu udah saya anggap anak saya. Dia memang bersalah, tetapi dia tetap anak kecil. Dia tetap anak kecil yang masa depannya panjang. Bayangkan kalian kalau seusia dia dihujat seluruh Indonesia, untung itu anak kuat mentalnya seperti ibunya. Jadi kalian suka tidak suka, saya tidak pernah take side, saya tidak pernah membela Loli, saya tidak pernah membela Niki. Tetapi saya melihat bahwa bagaimanapun Loli itu pernah dekat dengan saya. Tolong nih kalian yang manusia-manusia dewasa, dijagalah mulutnya. Main sama anak-anak, terus gue buka-buka TikTok ya kan, gue scroll TikTok. Ini gue mau kasih tahu ya, buat para pencari berita, wabil khusus wartawan ya. Kalian tuh masih butuh berita gue kan. Kalau kalian masih butuh berita gue dan kalian masih mau gue ngomong, kalau kalian minta wawancara, kalian dengerin ya. Gak usah wawancara orang-orang yang bukan temen gue, keluarga gue, atau orang yang pernah katanya menjadi temen gue. Gak perlu ditanya pendapatnya ya. Gak usah repot pakai mikirin. Coba bayangin kalau jadi Laura dihujat satu Indonesia. Gak usah repot, udah urus aja keluarga sendiri ya. Yang boleh diwawancara itu hanyalah teman-teman deket gue, teman-teman deket, orang yang kenal gue, terus atau pakar hukum yang mengerti di bidangnya. Itu aja, selebihnya gak usah ya. Gak usah repot ya. Urus aja keluarga masing-masing, urus aja anak masing-masing. Gak usah repot mikirin Laura bagaimana mentalnya, gak usah repot. Gue lebih paham mental anak gue dibanding orang-orang yang diwawancara sok tahu itu ya. Gak usah repot, paham ya. Kalau masih wawancara orang-orang yang bukan dari sekeliling gue, di lingkungan gue, temen gue maupun deket maupun jauh, orang pakar hukum, lawyer yang mengerti kasus ini, yang lain gak perlu wartawan ya. Gak perlu. Oke, nggak perlu. Apalagi orang yang udah nggak ada urusannya sama hidup gue, nggak perlu Oke, paham ya wartawan? Pasti ada wartawan nih yang nonton. Nggak usah repot ya, nggak usah repot. Oke, saya yang melahirkan anak saya, jadi saya lebih tahu bagaimana mentalnya. Ya, yang ngerusak juga kalian, termasuk orang-orang yang sok-sok katanya, gimana itu mentalnya. Nggak usah repot,
urus aja anak sendiri, urus aja keluarga sendiri, urus aja hidup sendiri. Udah, gue aja nggak pernah mau ditanya wartawan aja, gue nggak mau berkomentar karena gue udah nggak mau, udah senek itu ya, nggak usah ya, udah jauh-jauh deh dari hidup gue, nggak usah deket-deket, nggak usah lagi ditanya pendapat tentang gue, dijawab, nggak usah, karena gue pun tidak melakukan hal seperti itu ya. Gue nggak mau, gue ditanya aja gue nggak mau jawab, apalagi sampai ditunggu wartawan ngomong begitu, nggak mau gue.